Ya, perlahan tapi pasti mencoba untuk bangkit dan menembus zona 1790. Ya, untuk saat ini setidaknya mendekati 1790. Tapi kalau Anda perhatikan pergerakan tadi malam, dia terhenti di 1786, kemudian dia sempat turun kembali sampai 1766, lalu kemudian tercatat sekitar 2 kali. Ya, dia sempat mengalami pergolakan yang sangat-sangat menggiurkan, tapi juga menjadi tanda tanya tentunya. Nah, di pertengahan malam dengan pernyataan dari pejabat Fed, baik itu Bullard, lalu kemudian Kaplan, dan juga terakhir oleh Williams. Di antara ketiganya, sebetulnya yang memiliki hak untuk melakukan voting di pertemuan FOMC mendatang adalah Williams. Dan itulah yang menyebabkan kenapa emas ditutup dengan penguatan atau kenaikan. Nah, Williams sendiri mengatakan terkait dengan keadaan ekonomi, memang sudah cukup bagus atau mengalami pemulihan, tapi pemulihan ini dinilainya belum cukup untuk membuat Fed menarik semua stimulus. Jadi kemungkinan potensi taper ini masih tetap diperdebatkan dan kita masih tetap menunggu 1 bulan ke depan dengan pertemuan FOMC di bulan Juli. Kalau misalkan itu gagal, tentunya skemanya adalah Jackson Hole Symposium di bulan Agustus. Nah, kita tinggal lihat saja dalam 2 bulan ke depan setidaknya data-data ekonomi yang sangat penting, termasuk salah satunya non-farm payroll, kemudian juga ISM manufacture, dan juga tingkat pengangguran. Of course, CPI, GDP, retail sales itu juga tak kalah menarik. Jadi semua hal tersebut akan berujung kepada keputusan apakah mereka akan segera melakukan taper atau kembali menundanya. Sementara untuk dot plot sendiri, ya, sampai saat ini menurut Williams tidak diyakini untuk ada urgensi untuk melakukan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Tapi yang jelas dot plot menunjukkan sekitar 2023 dan banyak pengamat menilai kemungkinannya potensinya adalah di akhir 2023. Nah, sementara Goldman Sachs muncul dengan estimasi bahwa mereka tidak melihat kemungkinan penguatan dolar ini berlanjut, terutama terkait dengan proporsi atau potensi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Mereka masih melihat kemungkinan yang paling cepat adalah di awal atau bahkan di ujung tahun 2023. Itu pun hanya sekitar 1 kali. So, kita lihat nanti malam kira-kira Powell akan memberikan testimoni seperti apa kepada Kongres, dan harap berhati-hati, kemungkinan gejolak untuk penurunan ataupun kenaikan ini masih tetap berimbang. Tapi saya sendiri melihat kemungkinan potensinya seharusnya ada swing low terlebih dulu, baru dia akan mengalami kenaikan. Tapi kita butuh trigger yang sangat-sangat pas, yang sangat-sangat besar untuk mendorong ini lebih dari 1800. Kita lihat technical view 22 Juni 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 22 Juni 2021 jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan outlook dari DXY dan juga Treasury Yield. Dan ternyata memang mengalami koreksi yang cukup sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Anda bisa lihat di sini penurunannya tepat berada di zona 23.6% atau lebih tepatnya sedikit berada di bawahnya, bahkan nyaris menyentuh area 38.2%. Ya, ini berarti masih dalam skenario kita, ya. Tapi hati-hati, karena kalau misalkan kita asumsikan ini 1, 2, 3, maka ini wave keempatnya kemungkinan maksimum dia turun hanya 1 kali lagi, itu pun hanya sampai 38.2%, ya. Lalu kemudian nantinya dia akan mengalami rebound kembali dan berarti akan tembus zona high 92.415. Nah, lalu kemudian yang paling penting lagi, kalau kita lihat dari MACD kemarin memang kita sudah memperkirakan dia akan terjadi crossing, ya, atau crossover di sini dengan potensi yang terbentuk ditunjukkan dari areal histogram yang mulai memudar warnanya. Kemudian sekarang sudah terkonfirmasi dengan warna histogram merah. Nah, cuman ini adalah sinyal pertama karena yang paling kuat kalau misalkan dia sampai tembus zona 0%. Jadi selalu ingat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari daily chartnya, kemungkinan potensi pergerakannya juga, ya, walaupun di grafik H4 tadi kita memperkirakan bisa saja ini hanya koreksi, ya, dan kemungkinan penurunan hanya sedikit lagi, lalu kemudian nantinya malam bisa saja rebound. Itu pun kalau dikaitkan dengan apa yang akan disampaikan oleh Powell di depan Kongres. Nah, di grafik daily justru memperlihatkan kebalikannya. Kenapa hari ini kita akan menganggap ini sebagai bearish? Karena sinyalnya berupa candlestick yang terjadi adalah bearish engulfing. Jadi 3 candle yang sangat bullish, kemudian ditemani 1 candle yang sangat bearish, dan ini sinyal pertama dari bearish engulfing. Tentunya hari ini seharusnya akan terjadi penurunan. Tapi kalau lihat dari volumenya,
agak relatif beda tipis ya dengan candlestick yang terjadi di hari atau di tanggal 18 Juni. Jadi kemungkinan penurunan pun akan relatif terbatas. Ini berarti sesuai dengan apa yang terjadi di grafik H4 tadi, bahwasanya penurunan mungkin hanya sekitar ya mungkin 0,3 saja. Jadi 91,664 itu berada di teritori 38,2%, kemudian nantinya dia bisa kembali naik. So, we have to be careful. Kemudian treasury yield, kalau kita lihat dari potensi pergerakan kemarin dia sudah sempat tail menembus zona ini, ya menembus zona support. Kemudian dia ternyata tailnya tertahan di zona 50%. Dan kemudian juga dia kembali ditutup di atas garis atau trendline. Jadi kita asumsikan trendline ini masih cukup kuat. Dan lucunya kalau misalnya kita compare dengan tadi daily chart dari DXY, ya candlesticknya berwarna merah, berarti penurunan, sementara treasury yield mengalami kenaikan. Jadi kita sudah confirm bahwasanya 2 hari terakhir kita tidak bisa memastikan bahwasanya treasury yield mengalami penurunan, DXY mengalami penurunan, barulah gold akan mengalami kenaikan. Kenyataannya 2 hari terakhir kita mendapati justru treasury yield mengalami kenaikan, gold mengalami kenaikan, treasury yield mengalami penurunan, dan gold pun mengalami penurunan. Technical view 22 Juni 2021, gold di jam 11.35 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1789.90 dan low 1781.90, running price 1788.00. Dan kalau secara harian memang ini tidak mengagetkan karena memang kemarin di hari Jumat ditutup dengan inverted hammer. Ingat penjelasan saya, inverted hammer muncul setelah bertubi-tubi terjadi penurunan, justru akan menjadikan sinyal positif, dan itu exactly yang terjadi, berhasil tutup dengan bullish candle. Walaupun kita sempat mengharapkan adanya penurunan terlebih dulu. Nah, kalau Anda perhatikan dari pergerakan di grafik H4, sebetulnya hal tersebut bisa terjadi ya. Lebih tepatnya dia memang sempat terjadi. Jadi ada 2 kali kurang lebih saya lihat di sini ada penurunan exactly rejection di teritori 79 ya, 1779, kemudian dia turun sampai zona 1766. Kemudian perlahan dia mengalami kenaikan ya, atau lebih tepatnya di sini dia sempat mengalami penurunan terlebih dulu ya. Nah, di sini teritori ini dia sempat mengalami kenaikan terlebih dulu kurang lebih di 1785, lalu kemudian tergelincir sampai 1774. Ya, of course di next candle-nya Anda bisa lihat sendiri penurunan sangat-sangat besar ya, dari teritori 84 sampai teritori 73. Nah, di sini akhirnya dia ditutup dengan areal kenaikan. Nah, kembali ke dalam grafik daily chart tadi, ingat yang kemarin ini adalah versi kedua kita, bahwasanya Fibonacci retracement yang kita sudah gunakan ini menunjukkan bahwa dia sudah mulai penurunan sampai zona 61.8%. Secara teori teknikal, jika dia dalam penurunan dan menyentuh zona 61.8%, maka di situ adalah letaknya kemungkinan adanya rebound atau retest. Jadi sangat wajar, sangat dinantikan. Nah, tapi dengan catatan pula kenaikan kemungkinan akan relatif tertahan di zona 1797.00, itu adalah 50%-nya, atau lebih tepatnya dengan historical berwarna biru, ini dari 1793 sampai 1797. Ya, di 2 hari terakhir, yaitu di hari Jumat, memang sempat rebound, tailnya itu sampai zona 1796.90. Nah, kita masih tunggu apakah dia bisa atau sanggup melewati zona ini, atau memang terjadi rejection kembali. Kalau ini tembus bagaimana? Kemungkinan yang paling dekat adalah 1808, itu yang mungkin akan dikejar. Sementara untuk penurunan sendiri, kalau misalkan dilihat dari kenaikannya memang belum cukup meyakinkan dan triggernya belum pas. Jadi kita masih akan tunggu nanti malam apakah Powell memberikan kesaksian ataupun testimoni yang lebih lengkap terkait dengan kapan dia akan melakukan taper, dan lalu kemudian apa pengharapan selanjutnya terkait dengan rencana kenaikan suku bunga. Nah, kemudian berarti penurunan itu akan diperkirakan di 1768, 1760, ataupun bahkan 1744, 1745. Dan yang terakhir juga kita sudah kemarin bahas bahwa zona good demand potensialnya ada di zona 1724 ataupun 1734. Kembali di grafik 4-nya sendiri, berarti estimasi saya di sini memang kita tidak mendapatkan pola falling wedge ya, atau lebih tepatnya belum terjadi. Nah, sementara untuk double bottom sampai saat ini dia masih lebih dominan ya, kesempatannya atau peluangnya lebih besar di grafik 4. Kemarin saya sempat sampaikan, kalaupun dia terbentuk di grafik H1, saya lebih jauh meyakinkan kalau itu terbentuk di grafik H4. So, kita tinggal lihat saja apakah area neckline 1796 ini berhasil ditembus apa tidak. Kalau ya, Anda boleh follow buy karena ini kemungkinan double bottom dengan target setinggi area bottom.
bottom. So kita lihat areal bottomnya kurang lebih kalau saya tarik seperti ini, berarti areal yang memungkinkan untuk dia. Nah, kurang lebih seperti ini, saya tarik saja di areal ini, maka yang memungkinkan untuk target utamanya adalah 1829. Ya, kita tinggal tarik saja 50% arealnya. Kemungkinan ini akan melintas sesuai dengan areal historical price di 1808. So, match ya, sesuai dengan apa yang tadi kita uraikan di grafik daily. Sementara kalau ini terjadi rejection bagaimana? Of course nantinya kita akan lihat terperinci lebih jauh. Saya sih berharapnya dia tergelincir dulu, kurang lebih maksimum sampai zona 73 atau mungkin 75, lalu kemudian bisa saja area 66 ya. Nah, kenapa? Karena kemungkinan potensinya kalaupun tidak membentuk falling wedge, maka kita akan mendapatkan pola yang kita curigai terbaru adalah terkait dengan inverse head and shoulder. Jadi kalau ini misalkan left shoulder, ini bagian head, ini kemungkinan tail ataupun swing low menjadi bagian right shoulder, barulah nanti dia akan mengalami kenaikan. Nah, lalu terakhir di grafik H1-nya, kemarin kita sudah mendapatkan pola falling wedge yang ternyata sangat ringkas dan lebih cepat terjadi. Atau bisa saja disimpulkan ini memang double bottom. Ya, tapi neckline tetap di zona 1794 ataupun 1796. Nah, terkait hal tersebut, kalau kita asumsikan ini tembus area resisten, ya sudah tembus. Lalu kemudian kita gunakan bantuan dengan trend channel seperti ini, dan berarti dia akan bergerak di dalam lingkup ini. So, ekspektasinya adalah penurunan terlebih dulu sampai zona ini. Support, tadi pagi saya berharap ini akan mencapai 1777 ataupun 1779. Ternyata terhenti di 1781. It's okay. Itu pilihan utama kita, tapi alternatifnya Anda bisa juga kalau terjadi koreksi lagi di zona 1782 ya. Karena ini arealnya supportnya naik ya. Kemudian nantinya diharapkan naik kembali sampai maksimum di zona 1800 atau kurang lebih 1793 1795. Nah, di sini hati-hati, kemungkinan polanya dia swing low kembali dan kita harus tunggu sampai Fed atau Powell dalam hal ini selesai memberikan pidato ataupun testimoni di hadapan Kongres, yaitu di jam 1 dini hari. So, saya minta Anda untuk berhati-hati di pertengahan malam. Kita menghadapi data exiting home sales dari Amerika di jam 9 malam, lalu kemudian jeda beberapa jam dilanjutkan dengan testimoni Powell di jam 1. So, prepare for the worst. Digunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.